Pakai Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4. Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Selamat malam pendengar Pro 3, selamat malam pemirsa RRI Net. Senang sekali kami hadir menyapa Anda dalam live business talk series Energi Sukses Bisnis di Pro 3 RRI. Malam hari ini, Selasa 20 Mei 2025. Dan malam hari ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif tentang bagaimana usaha yang sangat sederhana ternyata bisa tumbuh menjadi luar biasa. Hanya berawal dari garasi rumah, kini menjadi merek yang digemari oleh banyak orang. Bersama saya sudah ada Coach Margeti Herwin yang tentunya menjadi pembicara juga, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Selamat malam Coach. Selamat malam. Oke, tadi belum saya naikin Coach. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rudi, selamat malam Bang Rudi. Waalaikumsalam. Selamat malam para pendengar RRI Pro 3 khususnya di program XBiz malam ini. Ini benar-benar inspiratif nih Coach ya. Insya Allah. Ya, tapi saya sapa dulu ini narasumber utama kita yang sudah tersambung melalui aplikasi Zoom, Ibu Dini Winda Asi. Beliau adalah pemilik usaha bawang goreng Brebes Mili. Tadi saya latihan baca dulu tuh sebelum on air ini. Brebes Mili. Ada arti tapi nanti biar dijelaskan langsung. Yes. Ibu Dini, selamat malam. Apa kabar Ibu? Malam Bu Dini. Assalamualaikum Coach Getty. Waalaikumsalam. Sehat ya Bu ya? Sudah gak sabar ini. Pengen dengar cerita. Alhamdulillah sehat-sehat Pak. Iya. Amin. Dan juga pendengar nanti dapat ya bergabung bersama kami kalau ingin menanyakan, karena ini sangat menarik sekali. Tema perbincangan kita di malam hari ini, mungkin Anda juga memiliki usaha rumahan, bagaimana untuk mengembangkannya, langsung saja todong ke Coach Margeti Herwin 021 352 3172 384 4545 386 2375 386 6712. Oke Coach. Ya. Awal, apa yang menjadi menarik dari kisah sukses Ibu Dini dengan bisnis bawang gorengnya ini? Ya, jadi ini nama brandnya Brebes Mili. Brebes Mili. Brebes Mili itu nanti dijelaskan sama Bu Dini apa artinya. Tetapi Bu Dini ini yang menarik adalah saya dampingi 2023 ya di program Kementerian Kominfo waktu itu, dan Bu Dini ini adalah 10 terbesar yang mendapat kesempatan di coaching sama saya, dan saya sempat hadir pada tahun 2023 itu ke tempat produksinya di daerah Depok dan di garasi rumah. Nah, ini menarik. Bermula nanti kenapa alasan membuka bisnis gitu ya, usaha sehingga akhirnya tumbuh bertahap, dan Bu Dini alhamdulillah bisa mengikuti program inkubasi yang dilakukan dalam hanya sebulan. Tapi mudah-mudahan itu sangat berarti karena berhasil menstrukturisasi, mensistemasi, dan nanti kita dengar 2025 ini udah tumbuh apa aja. Wow. Karena kalau teman-teman lihat di YouTube saya 2023 saya upload tuh. Nah, kemarin saya buat lagi videonya, Bu Dini bilang, Coach, tempat produksi kita udah beda Coach, udah tumbuh, udah dapat sertifikasi, tambah beberapa alat-alat yang memang menjadi persyaratan. Nah, nanti Bu Dini ini akan cerita. Jadi bisnis itu dimulai aja dulu. Nah, ini kan, tetapi dimulai aja dulu bukan berarti tidak ada persiapan. Ya. Kalau teman-teman pendengar XBiz ya hari ini di RRI Pro 3, kalau teman-teman ingin membuka bisnis, mulai aja dulu sehingga teman-teman bisa belajar sambil berjalan. Tetapi ada 2 hal penting ya. Pastikan Anda suka dan mengerti terhadap bisnisnya. Yang kedua, Anda memiliki sumber daya yang memadai, yang bisa mensupport tanpa ada kemungkinan sumber dayanya hilang. Sumber daya itu ya beberapa hal. Yang utama sumber daya modal, ya nggak harus terlalu banyak tapi Anda siap untuk memutar modal itu. Kedua, sumber daya yang namanya manusia, Anda siap untuk orang-orang siapa yang membantu Anda. Yang ketiga, sumber daya juga, tapi sumber daya bahan bakunya, sumber daya terhadap keahlian dan keilmuan untuk Anda memulai. Itu yang penting dulu ya, modal yang utamanya. Iya. Iya. Dan memulai dari garasi rumah itu adalah sebuah strategi untuk mengurangi resiko kerugian karena harus keluar duit di awal bayar sewa. Banyak para UKM ini tidak bisa lanjut ke tahun kedua karena nggak bisa bayar sewa tahun kedua. Nah, kalau Anda punya
bagian rumah ya, atau di lingkungan yang mungkin Anda bisa gunakan untuk berusaha, atau Anda dapat sewa yang sangat murah, Anda harus bisa menghitung juga. Nah ini yang penting. Memang mulai aja dulu. Tapi jangan Anda tidak ngerti apa-apa, Anda main mulai. Anda melakukan bisnis yang Anda sendiri pun belum paham atau tidak memiliki sumber daya yang cukup. Ini hal penting yang akan kita bahas hari ini bersama Bu Dini. Bu Dini akan cerita nanti bagaimana dia memulai dari garasi rumah, apa alasannya membuka bisnis, dan bagaimana dia berkembang, ya, dan terus tumbuh sampai saat ini, Bang Rudi. Jadi itu tadi Pendengar Pro 3 ya. Yes. Modal penting, jalanin aja dulu. Yang Iya. penting kita suka dan kita paham. Memang tidak lepas dari finansial, berapapun itu untuk bisa memutarkan modalnya itu ya. Baik. Yes. Saya ke Ibu Dini Winda Asih, pemilik usaha bawang goreng Brebes Ali. Brebes Mili, sorry Bu. Penasaran saya, artinya apa ini? Walaupun tadi saya sudah dibocorkan, tapi pengen langsung dengar dari Bu Dini langsung nih. Brebes Mili itu artinya apa ini Bu? Oke, terima kasih atas kesempatannya. Jadi Brebes Mili ini mungkin kalau orang Jawa tuh mungkin udah paham ya. Mungkin kalau di luar bukan orang Jawa, apa ini Iya. Brebes Mili? Tapi mungkin pernah dengar gitu ya. Brebes Mili ini bisa dibilang ini milinya ini artinya mengalir, karena kita filosofinya pengennya ini menjadi rezeki yang mengalir dan berkah Amin. untuk kami dan juga Amin. untuk konsumen. Iya. Dan iya. si Brebes Mili ini yang simpelnya adalah kadang-kadang sering dibilang kok nangis sih gitu ya. Kenapa bisnisnya harus nangis-nangis gitu. Nah, sebelum saya jawab, biasanya saya tanya lagi, ini kira-kira kalau disuruh ngupas bawang sama ngiris bawang itu kira-kira nangis nggak? Terus langsung mereka jawab, oh iya nangis. Nah, kita nggak kepengen orang-orang nangis untuk menikmati sebuah bawang goreng yang cita rasanya otentik, tapi kita aja yang nangis. Dalam Gitu. banget Jadi tinggal filosofinya. nikmatin aja, Iya, tinggal iya, pilih iya. Brebes Mili aja. Jadi Brebes itu artinya nangis ya Bu ya? Mengalir air Mengalir. mata ya. Ya, Brebes Mili itu bisa dibilang hanya mengalir air mata. Mata. Gitu. Padahal ini mengalirnya filosofinya agar usaha ini terus mengalir ya. Dan menikmatinya tidak harus dengan menangis tadi. Luar biasa ini. Iya. Ya, Oke. dan satu lagi karena Ya. memang kita hanya menggunakan bahan bakunya ini bawang merah dari Brebes. Oh, jadi ada kedekatan. Iya. Bagus juga, pas banget ini Pas dari banget. namanya. Iya. Brebes artinya berbeda, tapi Brebes juga bisa disampaikan atau diartikan sebagai suatu tempat di Jawa Tengah. Iya. Tadi di awal Coach Getty sudah cerita, dimulai dari garasi, rumah, dan ternyata sekarang sudah berkembang. Cerita dong, Bu Dini, awal mula usaha ini dimulai dari garasi rumah itu gimana ceritanya? Kenapa kok bawang goreng yang dipilih ketika itu? Oke, ini sebenarnya sih kalau bisa dibilang ini keinginan simpel saya aja nih gitu ya. Ingin menghadirkan kelezatan dalam masakan. Kita orang Indonesia ini kan udah terbiasa banget nih kalau masakan itu pasti ditabur sama bawang goreng. Ya, Dan ini saya sudah mengalami sejak saya kecil gitu ya. Kebetulan juga lagi Brebes, ibu saya ini berasal dari Brebes. Jadi memang Oke. udah sedekat itu gitu ya dengan bawang Brebes. Nah, ini ketika saya berumah tangga pasti saya juga pengen untuk menghadirkan masakan yang enak gitu dan ini perlu namanya bawang goreng. Ya dulu kan taunya hanya dimasakin aja sama ibu saya ya. Jadi pas lagi nih wah nyari-nyari ternyata di pasaran ini bawang gorengnya ini beda sama bikinan ibu saya dan banyak kan sudah berselimut tebal oleh tepung. Akhirnya saya coba bikin dan saya pengen punya usaha ini yang saya kerjain sambil saya dasteran tapi bisa tetap cuan, bisa ngurus suami, bisa ngurus anak. Jadi dari simpel itu dan sekarang ini saya tidak menyangka kalau keinginan simpel saya ini ternyata bawang goreng ini bukan hanya menjadi solusi ibu rumah tangga seperti saya gitu ya. Solusi ibu rumah tangga untuk menghadirkan kelezatan dan simpel praktis gitu. Tapi ternyata ini juga menjadi solusi untuk bisnis-bisnis besar seperti Horeca B2B gitu ya. Mereka memerlukan partner untuk supply bawang goreng. Oke. Jadi ini ternyata Iya. luar biasa Coach. Alhamdulillah. PR-nya Oh. berubah lagi nih untuk bisnis seperti itu. Alhamdulillah Baik. Bu Dini. Sebelum kita lanjut ada Ya. pendengar ini, Coach. Ya. Kita sapa dulu ya. Boleh Ada nih. Pak Udin di Dari Boyolali. Boyolali. Pak Udin, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Udin. warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Dini Winda Asih, pemilik bawang goreng Brebes Mili. Ada Coach Getty di studio bersama saya. Silakan Silakan. Pak Udin. Bapak dan Ibu, selamat malam Bu, Pak. Malam. Selamat malam Eh, Pak. ya, punya antusias tapi susah untuk mulai atau jalan. Mungkin karena modalnya atau karena faktor lain. Nah, itu cara menghadapinya
gimana? Terima kasih. Assalamualaikum. terima kasih, Pak Waalaikumsalam Udin. Pak Udin. Silakan Coach. Ya, jadi zaman sekarang kalau kita semuanya mengusahakan sendiri, menyiapkan sumber dayanya dengan modal sendiri atau usaha sendiri, itu bisa membuat Anda jadi nggak mulai-mulai karena selalu ada kekurangan gitu ya. Mungkin kurang modal, kurang ahli, kurang kemampuan, serba kurang. Akhirnya menjadi alasan kita tidak memulai untuk melakukan bisnis. Nah, dalam bisnis UKM dianjurkan Anda berkolaborasi. Ya, berkolaborasi dengan siapa? Orang yang memiliki uang pasti dia juga kekurangan sumber daya keahlian. Nah, jika Anda memiliki keahlian, coba Anda berkolaborasi dengan orang yang memiliki uang tapi dia bingung mau usaha apa. Yes, uangnya mau dikemanain. Mungkin ada orang satu kampung atau sahabat Anda baru pensiun, baru dapat uang pesangon, bingung mau diapain. Mungkin dengan proposal bisnis Anda, tentu dengan kejujuran, bukan dengan memanfaatkan, Anda bisa memulai usaha secara bersama. Tentu harus belajar bagaimana bagi hasilnya, bagaimana supaya adil. Karena kebanyakan orang yang memulai usaha dari nol, begitu udah besar ribut, terus pisah kongsi. Kenapa? Karena nggak disepakati dari awal. Nilai-nilai usahanya tidak disepakati, tidak disatukan, sehingga pada saat jadi besar, mereka merasa masing-masing ini sukses karena saya. Mereka pisah, mereka jalan sendiri-sendiri, akhirnya mereka juga tutup masing-masing bisnisnya. Dan itu juga nggak gampang. Jadi carilah sumber daya yang bisa melengkapi kekurangan sumber daya Anda jika Anda ingin memulai bisnis. Itu yang aja. penting ya. Iya, itu yang paling penting. Jadi nggak usah strategi-strategi yang susah. Saya nggak punya modal coach, itu alasan. Saya nggak punya keahlian, lah itu Anda berarti tidak punya banyak teman. Saya tidak punya tempat, Anda mungkin tidak mencoba untuk mencari dan memulai. Itu aja Bang Rudi. Wah, mantap. Saya ingin dengar lagi cerita dari Bu Dini. Awal-awal menjalani usaha ini apa Bu? Tantangan yang mungkin juga sebagai suatu hal yang sulit dihadapi ketika itu Bu. Waktu pertama itu pastinya ini ya, dari si bawang goreng ini gitu ya, karena kan kita masih coba-coba gitu ya. Awal-awal pastinya masih yang dari ada beberapa komentar dari teman-teman, wah ini enak gitu. Terus setelah itu juga nggak kayak tadi benar Coach Yeti, sebenarnya nih awal banget ini saya tidak goreng sendiri gitu. Ya saya ada orang yang saya percayakan untuk goreng gitu. Dan saya terus-terusan nih kan saya punya teh sendiri, terus saya tanya lagi sama ke konsumen saya gitu kan. Jadi ada yang beda-beda gitu rasanya. Pasti ini pasti menjadi tantangan gimana kita akhirnya punya pakemnya, punya standarnya. Oke, akhirnya semua konsumen bilang ini oke banget dan udah nggak berubah-berubah gitu untuk standarnya. Oke. Nah, butuh berapa lama itu Bu kira-kira ketika itu sampai menemukan sesuatu hal yang dirasa pas dan siap untuk dikembangkan ketika sudah mendapatkan testimoni kan dari beberapa pelanggan tadi nih, Bu Dini? Kalau saya waktu itu kurang lebih sekitar 1-2 bulan ya. Karena itu saya juga intens sekali untuk menanyakan gimana rasanya feedbacknya dari mereka. Wah. Jadi memang di awal itu kita harus tahu banget konsumen ini ngomong apa nih gitu kan. Jadi kan kita nggak bisa bilang oh ini enak menurut kita, tapi harus enak menurut mereka dan juga memang sesuai. Jadi mereka price-nya yang mereka bayar memang mereka mendapatkan value added dari apa yang mereka beli. Ini cerita dari Bu Dini ini menarik. Nah, dari yang penjelasan Bu Dini dan juga penjelasan Coach Yeti, sebenarnya apa yang kerap kali menjadi kesalahan umum pelaku UMKM di awal yang perlu dihindari kalau begitu Coach? Ya, jadi keinginan belajar, keinginan untuk ikut di komunitas-komunitas pengusaha kecil yang lain, walaupun bisnisnya beda-beda, ini kadang-kadang menjadi sebuah tantangan karena merasa, aduh saya udah nggak bisa belajar, saya sudah nggak punya kemampuan. Jadi mental block kita untuk maju itu dan tingkat kenyamanan yang sangat tipis gitu ya, sehingga udah tumbuh sedikit ya udah nyaman, yang penting udah cukup gitu. Itu yang menjadi hambatan pada saat Anda mau maju gitu. Ini yang teman-teman harus mulai. Belajar itu perlu usaha, iya. Belajar itu perlu modal, iya. Jangan cari gratisan melulu. Karena gratisan itu biasanya cuma kulit-kulitnya doang. Berani keluarin uang karena Anda investasi leher ke atas. Jangan udah banyak penghasilan, udah banyak
uang, investasinya leher ke bawah, akhirnya tambah berat badan, malas gerak, jadi kaum rebahan, ya bisnisnya tumbang lagi. Iya, iya. Saya sering dengar gini Coach, orang mau mulai usaha itu, aduh ini persaingannya ketat banget. Nah itu gimana? Apakah itu sebuah mental block juga itu Coach? Iya itu sebuah mental block juga. Kalau tidak ada persaingan, semua bisa tumbuh, ya semua bisnis pasti maju dan sukses gitu ya. Tapi ingat, pasar di Indonesia tuh luas bener gitu. Dan mungkin perusahaan yang membuat bawang goreng seperti Bu Dini ini juga banyak, tapi dengan konsisten, dengan punya keunikan, dengan punya filosofi, dengan berkolaborasi, dengan berbagi kepada sekitar, itu membuat kita tetap diberi rejeki oleh Allah gitu aja. Kalau saya simpel aja, nggak usah yang susah-susah, nggak usah terlalu banyak excuse ya, banyak alasan, banyak aduh susah coach begini begitu. Ya kita mikir banyak masalah, ya masalah terus yang datang. Coba lihat opportunity-nya. Coba selalu lihat kesempatan-kesempatan yang belum pernah Anda ambil. Anda bilang sudah melakukan segala hal, ternyata begitu ditanya nggak ada yang dilakukan. Anda bilang sudah mencoba ini, begitu saya tanya coba berapa banyak yang dicoba, nggak lebih dari 3. Trial and error itu perlu ya. Setelah di coaching mereka dapat ratusan strategi. Wow. Dengan hal yang simpel, dengan membuka diri, dengan tools yang benar dan didampingi oleh mentor dan coach yang benar. Nah ini nih yang saya tanyakan ke Budi nih. Semenjak berkolaborasi tadi dengan Coach Katie, apa yang terbuka wawasannya terutama dalam berbagai hal untuk pengembangan usahanya, mempertahankan kualitas, menjangkau pasar yang lebih luas lagi nih, Ibu Dini, gimana Bu? Oke, jadi waktu pertama kali ikut kelasnya Coach Getty ini emang bener-bener sih kita kayak ditampar-tampar. Lalu juga memang ini ada hal yang mungkin tadi, jadi kayaknya kita ngerjain aja. Jadi kalau sama Coach Getty tuh sampai bener-bener detail tadi. Memang bener akhirnya jadi keluar strategi baru dan juga pasti kita udah makin kuat dengan positioning kita. Kayak seperti Brebes Mili, kita positioning kita adalah bawang goreng tanpa campuran tepung. Banyak bawang goreng di Indonesia, tapi yang punya yang tanpa tepung itu jarang. Dan juga kita punya produk inovasi yaitu minyak bawang. Ini yang nggak banyak dipunya oleh produsen bawang goreng yang lain. Seperti itu. Nah ini juga dan akhirnya kita juga makin mengerucut nih. Sebenarnya konsumen kita di mana sih dan siapa aja sih? Seperti itu. Oke, baik. Bu Dini, Coach Getty, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi dan pendengar silakan nanti Anda juga kami undang lagi untuk dapat bergabung, bertanya langsung di 02135237172, 3844545, 3862375, 3866712. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4. Energi sukses bisnis. Hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan dialog Ekspis untuk malam hari ini masih bersama dengan narasumber kami Coach Marketi Herwin dan Ibu Dini Winda Asi selaku pemilik usaha Brebes Mili bawang goreng. Sesi pertama tadi menarik sekali nih. Dan kita lanjut ini Coach ya. Yes. Coach, ini ada satu pertanyaan, tapi saya sapa dulu Bu Dinda. Kelupaan saya ini. Mohon maaf nih Bu Dinda. Bu Dinda, selamat malam. Malam Bung Rudi, yakin lupa deh. Saking Ibu nggak tahu sih, tadi kita off air tuh ngobrolnya asik banget di sini nih Bu. Gitu. Masa aku dilupakan karena bawang goreng. Aduh. Maaf Bu, maaf. Silakan Bu Dinda. Malam Bu Dini, aduh Bu Rudi melupakan aku Bu Dini karena bawang goreng Bu Dini. Hampir aja saya terocos ini. Ya silakan Bu. Aduh, canda malam, Selasa malam asik dengan Coach Getty apalagi. Ini kayaknya jadi acara yang ditunggu-tunggu ya Bu. Iya dong, kalau Selasa malam acara yang lain lewat dulu ya. Yang penting kesini dulu ya. Wah. Jadi sinetron Korea kalah ya Bu. Kalah. Oke. Ya. Ke Ibu Dini dulu ya. Yes, ya. boleh Bu. Monggo Bu. Ya Bu Dini di Depok ya. Depoknya di mana Bu? Aku samperin Saya nanti. di Cimanggis sih Bu. Oh Cimanggis. Depok. Wah dekat Bogor tuh. Iya kan deket itu cuma naik KLR tinggal turun di Depok. Wah keren. Gitu Bu Dini. Kan siapa sih yang nggak tahu ya bahwa bawang merah Brebes itu memang
kualitasnya bagus banget gitu ya. Kalau lewat Pantura itu pasti mampir dulu ke Brebes tuh. Betul. Bu Dini, awal selain memang inspirasi dari ibu ya, dari orang tua Ibu Dini itu apa sih yang terpikir awalnya gitu? Aku nih bisnis bawang goreng aja lah. Karena gini Bu Dini, selama ini kalau beli bawang goreng seperti tadi itu ada tepungnya kah, ada apanya gitu. Nah, untuk kualitas Bu Dini, supaya bawang goreng itu tetap renyah gitu ya, tetap kering, walaupun nanti masuk ke dalam kuah bakso jadi itu juga ya, tapi kalau kering itu kan jadi enak gitu, lihatnya enak, dimakannya enak, nikmat gitu. Nah, itu untuk mempertahankannya itu bagaimana, dan apa yang Bu Dini dapat setelah ketemu Coach Getty. Oke. Itu saja Bu Dinda. Ya. Sebentar. Oh ya. Juga. Yang Coach Getty lihat dari bisnis bawang gorengnya Bu Dini ini apa sih? Ya. Apa yang kurang, dan mungkin ada motivasi yang bagaimana supaya bawang goreng Brebes Bu Dini ini makin bisa melebar kemana-mana gitu kan. Yes. Syukur-syukur bule-bule juga seneng sama bawang goreng. Bawang goreng ya Bu. Oke sih, Bu Dini sukses ya. Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih Bu Dinda. Terima kasih Bu Dinda. Sehat selalu Bu Dinda. Selamat malam. Ya, mari. Assalamualaikum. Silakan Bu Dini. Silakan Bu Dini. Oke, menjawab yang pertama itu memang tadi memang yang kita tidak tanpa tepung, dan satu saya ngelihat masih ada potensi besar nih di Indonesia. Karena bawang goreng ini kita belum ada brand leader, walaupun banyak sekali produsen bawang goreng di Indonesia. Tapi kalau misalnya kita tanya bawang goreng yang enak atau yang terkenal dari ini, pasti jawabannya beda-beda gitu, atau mereka pilih gitu ya. Pasti kalau kita tanya dari orang-orang yang berbeda daerah, pasti mereka akan beda jawabannya. Jadi saya melihat di sini masih ada peluang yang sangat besar untuk menjadi brand leader. Walaupun ini mungkin ini terlihat seperti mimpi besar sekali buat kami, tapi ya insya Allah kami akan mau fight lah, mau coba gitu ya, agar Brebes Milih ini bisa menjadi brand leader untuk produk bawang goreng dan juga minyak bawang. Iya. Tadi yang kedua itu jadi lupa nih. Setelah bertemu dengan Coach Getty, apa yang gimana nih? Setelah bertemu Coach Getty, pastinya pembenahan di dalam manajemen bisnis kami. Ini tadi benar-benar jadi apa yang sekarang terjadi ini salah satunya juga hasil dari coaching bersama Coach Getty ya. Tadi nih, jadi saya nggak capek-capek lagi untuk semuanya dihajar gitu, tapi memang sudah jelas target pasarnya Brebes Milih ini mau kemana aja. Tadi karena kita memang sudah punya positioningnya tadi, kita bawang goreng tanpa tepung, pastinya kita nggak bisa main di GT ya gitu, karena memang kita juga dari segi kemasannya juga kita memang perhatikan benar-benar, lalu kita juga untuk sertifikasinya juga kita juga nggak bercanda gitu, artinya kita setiap ada kesempatan untuk upgrade kita selalu upgrade. Alhamdulillah sekarang juga sudah memiliki sertifikasi untuk HACCP dan juga SNI. Seperti itu. Jadi memang benar-benar bebenah banget gitu ya, dan ini belajar terus jadinya. Benar karena Coach Getty gitu ya, ini jangan pernah berhenti belajar, karena ketika kita bertumbuh itu PR-nya juga beda-beda lagi, tantangannya beda-beda lagi. Kalau kitanya berhenti belajar ya akan di situ gitu. Jadi emang tantangan Brebes Milih juga mungkin 2 tahun yang lalu ini sekarang sangat-sangat beda gitu dengan yang sekarang gitu. Yang sekarang dihadirkan ini gimana caranya Brebes Milih ini bisa menjadi partner juga untuk selain B2C dengan juga B2B. Seperti itu. Baik. Kembali ke pertanyaan tadi nih, Coach. Titipan teman saya nih, Coach. Atau mau jawab dulu yang Bu Dinda, silakan. Jadi gini, kenapa kita harus tanya atau harus mengkritisi kekurangan dari sebuah bisnis? Saya tidak pernah dalam saya mendampingi klien-klien saya atau binaan saya menanyakan apa kekurangannya. Dan tidak pernah saya mendalami atau mencoba mencari kekurangannya. Yang saya lakukan adalah terbalik. Saya selalu cari dan bertanya apa potensinya. Teman-teman, analogi berpikir itu begini. Kalau kita berpikir kepada problem, kita akan melihat problem itu dengan hati yang agak down, dan kita akhirnya mendapatkan problem.
Tapi kalau kita melihat potensi, kita akan berpikir dengan hati yang terbuka, dengan semangat, dengan sebuah hal luar biasa yang kita bisa lakukan. Untuk membereskan satu problem, butuh satu usaha, sehingga datang problem kedua, usaha lagi. Terlalu banyak usaha yang kita lakukan untuk beresin problem dalam kita berbisnis. Tapi kalau Anda dapat satu potensi, satu opportunity, satu kesempatan lebih baik ke depan, banyak problem yang Anda akan bisa selesaikan. Poinnya itu aja. Jadi pertanyaan kita akan berpengaruh kepada bagaimana orang yang kita hadapi itu memperbaiki dirinya. Gitu. Tapi bukan dari kita yang mengingatkan dia punya kesalahan, tapi kita membantu untuk dia merasakan banyak potensi yang selama ini dia tidak pernah lihat. Itu perannya coach. Gitu, Bang Rudi. Kemudian coach, ada seorang teman saya menanyakan, terus seluruh narasumbernya itu bina. Saya pastikan iya. Yes. Nah, berlatar belakang yang berbeda. Yes. Berlatar belakang sektor usaha yang berbeda. Yes. Dan berbelakang permasalahan atau tantangan yang berbeda. Bagaimana metode coaching yang diberikan coach untuk memberikan motivasi tadi dan melihat sebuah potensi yang mereka miliki nih coach? Iya, jadi teman-teman kalau ada seorang coach yang spesialis, sebenarnya dia adalah seorang mentor. Kalau ada coach yang banyak ngajarin, sebenarnya dia adalah seorang trainer. Seorang coach memiliki metodologi. Memiliki metodologi kalau tubuh ini adalah bones. Tulang punggungnya dia pahami, karena itu adalah inti dalam saya mendampingi klien dan binaan saya. Ya, saya bukan seorang ahli yang bisa segala bisnis, tapi saya memiliki metodologi bagaimana membantu orang menemukan cara berpikir yang terbaik di bisnisnya. Menemukan cara dan nilai-nilai terbaik yang dia harus punya untuk jalankan bisnisnya. Menemukan dan membantu mereka menemukan efisiensi dan efektivitas pola kerjanya untuk mereka bisa mencapai target bisnis mereka. Itu aja. Dan itu nggak gampang karena saya tidak ngajari mereka, tapi saya membuat mereka belajar. Saya tidak mengerjakan pekerjaan mereka, tapi mereka melatih diri mereka untuk bisa mengerjakan terus lebih baik. Intinya itu. Jadi kalau kita banyak ngajarin, menjadikan binaan kita lupa belajar. Kalau kita banyak membantu mereka mengerjakan, sehingga mereka tidak pernah mengerti bagaimana mengerjakannya. Salah, nggak apa-apa karena itu bagian dari belajar. Itu poin keberhasilannya, Bang. Oke, justru harus merasakan trial and error. Karena coaching itu metodologi, not cuma ilmu dari teori bertanya, bukan juga bagaimana Anda mengajari sehingga menyontohkan, bukan metodologi. Yes. Oke. Kembali lagi ke Brebes Mili, Ibu Dini. Luar biasa nih perkembangannya saat ini. Dari garasi rumah sekarang sudah cukup besar, bahkan sudah memiliki sertifikasi tadi. Strategi pemasarannya seperti apa ini Bu sekarang? Oke, kalau strategi pemasarannya tetap ini melalui online ya kalau sekarang ya. Bisa dibilang kita nggak bisa luput atau alpa dengan dari digital marketing. Dan ini kita secara konsisten juga mengkampanyekan lah lewat sosial media. Dan ini juga yang bikin saya surprise juga nih. Kadang kita saya sih merasa masih kecil Brebes Mili ini gitu ya. Tapi ternyata bisa hampir tiap hari itu di WA admin saya, di sales eksekutif saya itu datang dari perusahaan-perusahaan besar dari B2B. Luar biasa. Gitu. Jadi ini yang mereka tahu dari mana gitu ya. Termasuk juga kemarin ini juga datang dari Australia. Saya pikir itu hoax, mereka ngemail ke kami. Jadi mereka datang karena memang mereka ada undangan dari Kementerian Pangan kalau nggak salah ya, untuk yang makan gratis. Jadi mereka punya protein dalam inian ayam, dan mereka mengajak Brebes Mili. Ini masih dalam proses. Mereka di email mereka bilang oke, ini kayaknya cocok banget gitu ya Brebes Mili produknya ini. Kami pengen Brebes Mili yang menggoreng dari protein tadi, protein ayam, jadi kayak ayam suwir gitu. Dan ini bagus buat dietnya orang Indonesia, karena dietnya orang Indonesia kan biasanya hanya berpikir untuk kalori yang besar yang mengenyangkan, tapi lupa dengan dari segi nutrisinya gitu. Jadi ini yang mereka mau coba, dan mereka bilang ini kayak cocok untuk bawang goreng gitu. Tadi saya pikir ya udah hoax aja, iseng aja, dan saya jawab aja di email gitu, dan ternyata beneran datang gitu. Ini kalau saya pikir ini dari mana mereka tahu, mereka bilang ya kita tahu aja dari website. Jadi kami ada website, kami ada kami aktif di TikTok, kami aktif juga di Instagram, lalu di marketplace, dan saya juga udah ada tim sendiri untuk melakukan live secara live.
Baik. gitu. Wah, Jadi ini walaupun keren. masih Ya. tim internal, jadi live-nya ini bergantian semua tim, termasuk juga tim packing, tim admin, Oh, gantian. tim konten, semuanya harus ikutan live. Gitu. Ada berapa varian Ibu produknya ini? Kalau bawang goreng sendiri ini, bawang merah ini kita ada 3, jadi Aha. ada yang bawang goreng original, yang pedas dan juga teri. Ini menarik Oh. karena memang beda-beda ini. Kalau yang original ini biasanya memang disuka sama dari anak bayi ya, sampai kakek nenek. Tapi kalau untuk yang pedas ini Gen Z yang Gen Z. suka. Kalau yang Hmm. teri ini biasanya di atas umur 35 tahun. Oh, Jadi bawang goreng berarti saya yang dicampur bawang teri goreng jadi- natural aja berarti. Natural aja. Ya. Boleh tahu Bu harganya berapa ini? Kan sudah gampang dicari ya di e-commerce kita ya sekarang ya. Ya, kalau bawang goreng itu mulai dari yang di belakang saya ini ada pouch itu Ya. harganya 27.000 untuk 65 gram. 65 gram 27.000. Iya. Jadi Dan sekarang produksinya udah berapa banyak dalam sebulan, Bu Iya. Dini? Sekarang sih produksinya baru 2 ton sih, Coach. Baru 2 ton. 2 ton kok baru sih Bu Dini? Alhamdulillah. 2 ton kok baru itu bawang kan ringan ya, lebih ringan dari beras loh Bu. Tahun lalu aja beras impor 4, juta ton. 2 ton, aduh luar biasa. Tapi ini saya Iya, iya. diketawain sebenarnya kemarin saya baru pulang dari Jeddah, pameran Iya. di Jeddah gitu Iya. ya. Tapi Iya. ini juga memang ini tantangan banget sih buat Indonesia karena kita Iya. punya harga bahan baku mahal sekali gitu. Oke. Jadi saya sempat meeting di Mekah dan juga di Madinah, itu baru satu perusahaan catering untuk haji dan umroh. Itu mereka sangat suka dengan bawang goreng dari Brebes Mili dari Indonesia ya. Dan mereka bilang ini jauh sekali kalau dari segi kualitas dengan bawang goreng yang existing di sana. Oh, Itu permintaan pertamanya langsung 100 ton. Pertama waktu itu mereka bilang langsung gini, 100 kg gitu kan. Saya pikir aduh 100 kg, 100,000 kg, sorry, 100,000 kg gitu. Saya pikir ini berapa ya? Saya ngitung dulu kan, karena ngomongnya kg, wah ini 100 ton. Dan dia bilang ini baru di awal ya, nanti kalau misalnya kamu oke gitu kan, ini kita nanti bisa ke 500 ton juga, I'm oke kata dia. wah. Oke, bisa nggak kita tanda tangan? Nanti setelah musim haji saya datang ke tempat kamu, saya bilang, Wah. aduh, tapi harganya ini jauh sekali sih dengan apalagi kan sekarang bawang Brebes ini, aduh, moga-moga sih pemerintah bisa mendengar keluhan kami gitu ya, harganya bisa stabil gitu, jadi kita bisa supply karena beneran beberapa kali saya diajak pameran di luar negeri ini responnya sangat-sangat positif sekali. Mereka bilang ini enak banget ya bawang gorengnya. Iya. Kadang-kadang kita tuh melihat orang di titik suksesnya ya Coach ya. Ya. Tetapi kita tidak mempelajari bagaimana sebuah proses itu berjalan terjadi. Ya. Sebagai penutup Coach, Yes. apa yang bisa Coach sampaikan buat kita semua terutama pelaku UMKM pemula ini Coach? Silakan. Iya, jadi sesuai dengan topik yang dibahas adalah mulai aja dulu gitu ya. Bu Dini ini adalah salah satu UKM yang mulai gitu ya dan belajar sambil jalan tapi alhamdulillah tumbuh ya. Ya pada saat ketemu saya ini 2 tahun yang lalu gitu ya, 2023 kalau Masih nggak di salah garasi. bulan April di garasi. Dan ini kayaknya masih di rumah ya Bu saat ini ya berproduksinya ya Bu? Iya, masih Coach. Jadi nanti insya Allah sayanya yang terusir kayaknya. Kayaknya Jadi yang harus rumahnya pindah, totally jadi ini ya Bu, jadi tempat usaha ya Bu, insya Allah amin Wah. gitu ya. Amin, insya Allah. Dan saat ini boleh tahu nggak dari terakhir ketemu saya udah tumbuh berapa persen Bu? Ya. Secara omset ya, secara pekerjaan berapa persen udah tumbuhnya Bu? 2 tahun yang lalu saya ketemu. Karena waktu itu Ibu janji, Coach saya mau capai tahun gitu kan. Wah. Boleh di-share Kalau yang sedikit. dari sini ya, Coach yang dari tahun ini aja gitu ya, ini Ya. sudah kenaikan dari Januari sampai April ini sudah 67% compare tuh 2024. Oke, kalau 2023 dari terakhir ketemu saya udah berapa persen? Ini berarti di sekitar karena kan 2023 ke 2024 nggak terlalu ini ya nggak terlalu Yes. nggak terlalu signifikan Yes. naiknya gitu ya Ya. karena dengan kondisi yang semua banyak juga turun tapi Yes. alhamdulillah Brebes Mili tetap naik. Ini masih di 80% sih dari Januari sampai 80%. Aprilnya ini. Oke, berarti proses produksinya pun kira-kira naik sekitar 80%-an ya Bu dari yang Ibu terakhir produksi gitu ya di 2023 ya Bu. Ya dan sekarang soalnya kita juga ini Coach menggunakan ini mesin goreng gitu ya. Yes, Ya nggak mesin goreng ini tapi ini bisa menyingkat ini proses. efektivitas. Ya. Yes. Jadi kalau yang tadinya satu orang bisa hanya 30 kilo, 40 kilo gitu ya udah ngap-ngapan gitu ya. Iya. Kalau 50 kilo berarti artinya lembur gitu ya. Iya. Sekarang itu bisa di 50-60 kilo untuk satu orang aja, satu Iya. orang menggoreng. ya, nah Oke. jadi disinilah yang namanya tumbuh Bang Rudi. Ya. Jadi dengan melakukan jalan aja dulu, diukur, Ya. ditingkatkan, Ya. terus diperbaiki semua fasilitas, struktur kerja, pola ya, bahkan
menambah peralatan-peralatan yang membantu efisiensi, ini adalah sebuah hal yang teman-teman UKM perlu terus belajar. Jadi insya Allah kalau Anda benar-benar fokus, Anda tidak terganggu dengan hal lain, karena Bu Dinda ini sama suaminya fokus untuk melakukan ini, dan ini hasilnya alhamdulillah terlihat, telah memberdayakan masyarakat sekitar, kan gitu Bang Rudi. Iya. Oke, terima kasih Ibu Dini untuk waktunya sudah berbincang. Terima kasih Bu Dini. Margeti Herwin, Terima kasih Bang Rudi. Sukses Margeti. untuk Brebes Milinya ke depan dan Amin, semakin amin. besar nanti. Terima kasih Coach. Dan Terima kasih. semoga perbincangan kita ini memberikan inspirasi bagi pelaku UMKM lainnya. Terima kasih untuk Anda pendengar dalam Energi Sukses Bisnis kali ini. Kami akan bertemu kembali untuk Selasa depan. Selamat malam. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional.